Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Kurune. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pohuwato. Berikut ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai putusan dan eksekusi dalam hukum acara perdata. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai putusan. Apa itu putusan? Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Yang kedua, suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, diantaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim. Yang ketiga, ada dua golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dikenal juga dengan putusan proporsional. Putusan sela ada bermacam-macam, yaitu putusan preparator, putusan insidentil, dan putusan proporsional. Putusan preparator dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Demikian pula putusan insidentil. Sedangkan putusan proporsional adalah putusan yang dijatuhkan sehubung dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak. Yang keempat, pengertian perdamaian sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Poin yang kelima, apa yang dimaksud dengan putusan gugur? Jika penggugat atau walinya tidak datang di waktu sidang yang ditentukan, hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan penggugat dihukum membayar biaya perkara. Poin yang keenam, putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah. Poin yang ketujuh, bahwa yang dimaksud dengan putusan serta-merta adalah putusan yang berisi amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap, bahkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan perlawanan atau banding pasal 180 ayat 1 HIR. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang eksekusi dalam acara perdata. Apa itu eksekusi? Di sini ada beberapa poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya, putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan yang pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, dan atau pengajuan kembali. Poin yang kedua, apa saja sumber hukum eksekusi? Yang pertama, undang-undang hukum secara perdata dan undang-undang lain yang berhubungan. Yang kedua, peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang berikutnya, surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apa saja asas-asas eksekusi?
Di sini ada beberapa poin mengenai hal tersebut yang akan saya sebutkan, yaitu menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, pelaksanaan putusan lebih dahulu. Dan yang ketiga, pelaksanaan putusan provisi. Yang berikutnya, akta perdamaian, eksekusi terhadap grosse akta, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Secara umum, di dalam hukum acara perdata, terdapat 3 macam jenis eksekusi, yaitu eksekusi real, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Demikian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.